Hormat kepada kakak 13. Kakak 13 hati-hati. Aduh, Kakak 13, kakak 13, kakak 13. siapa yang mencuri tutup lubang di siang bolong? Sudah sial begini, malah begini. Orang baik mana yang punya anak buah sebodoh ini? Semuanya hilang. Hidup seperti ini bagaimana bisa lanjut? Bagi harta. Aku mau bagi harta. Waduh, berisik sekali. Bagi harta apa? Yehigo, ini kakak sulungku, jangan. Jangan dong. Ayah, ibu, kalian jangan bertengkar lagi. Diam, ribut apa? Ribut. Kak, kamu bangun. Tempat apa ini sih? Bukannya aku jatuh ke lubang. Aduh, siapa sih gadis gemuk ini? Kak, kamu kenapa? Jangan-jangan kepalanya terbentur ya? Jangan ngomong sembarangan, anak kita baik-baik saja. Ibu, nasib kakak tua memang keras. Rusak lebih baik, jadi orang bodoh lebih baik daripada jadi orang tolol. Yehigo, kamu ngomong apa? Kamu percaya tidak aku? Kakak, kenapa kamu memukulku? Kamu seorang pria, kenapa main tangan? Apa kamu tidak apa-apa? Kamu berani memukulku? Sudah menikah bertahun-tahun? Kamu tidak pernah sekalipun memukulku. Sekarang demi Hicaiping. Kamu mau memukulku? Yang dipukul itu aku. Keluarga Hi, kalian semua menggangguku. Hicaiping. Aku susah payah meminjam 1 tael perak untuk beli beras. Tapi kamu ambil semua uang di rumah untuk pacar lamamu. Lihat baik-baik, tidak ada sebutir beras pun. Kamu malah terlihat segar dan gemuk. Ayah? Ibu? Dan Jingtian? Pernahkah kamu memikirkan kami? Pernahkah? Pemilik sebelumnya ini memang gila. Kaiping. Sisin, kamu bilang. Setelah lulus ujian pasti akan menikahiku. Tentu, aku berangkat besok. Kamu pulang dulu ya. Hem, Oh, pulanglah. Ayo pergi. hem, Hati-hati ya. hem. Apa benar? Pria ini tampangnya biasa-biasa saja. Tapi bisa menipu pemilik sebelumnya. Beras habis ya habis. Kenapa kamu marah-marah? Hitianchan. Hidup seperti ini tidak bisa dilanjutkan. Menantu, jangan begitu. Sudah. Hanya butuh uang kan? Berapa? Aku kasih. Kakak ipar, kamu bodoh ja? Kamu punya uang dari mana? Katakan, berapa yang kamu mau? Kembalikan saja 10 tael perak yang kamu beri ke Wang Sisin. Itu sudah cukup. Baik, dalam 1 hari, 10 tael perak. Aku Hicaiping akan mengembalikannya utuh. Tapi sebelum itu, tolong bantu adik ipar 1 hal. Apa? Hehe, pinjamkan aku 1 tael lagi. Hicaiping, kamu anggap aku bodoh ya? Caiping, di rumah benar-benar tidak ada uang lagi. Apa yang kamu katakan tadi hanya untuk membuatku lengah. Kamu sengaja menjebakku. Kalau mau uang, kita harus pasang umpan dulu. Pisau penjualan? Apa ini? Kontrak jual diri. Nak, rajin-rajin belajar ya. Kerjakan PR dengan baik. Keluarga tidak punya uang untuk sekolah. Tanpa bukti, kontrak ini sebagai saksi dalam 3 hari. Jika aku tidak bisa membayar hasilnya, beserta bunganya padamu, aku rela kau perlakukan semaumu. Ah,
Nah, besok pagi ayah pergi ke gunung buat motong kayu. Uang hasil jualan buat tabunganmu, oke? Ya, benar kakak. Nanti kalau adik ketiga dan keempat pulang, aku cari kerja. Tunang, aku tidak akan menyusahkanmu. Seluruh rumah jadi gaduh karena He Chai Ping. Sekarang bukti tertulis ada, kalau dia tidak bawa uang kembali. Dengan kontrak jual diri, bisa usir dia jauh-jauh. Transaksi ini menguntungkan. Baik. Aku beri. Jangan. Kalau kakak minta uang, beri saja. Banyak sekali syaratnya. Aku lagi asyik ngobrol dengan adik, kau ngapain ikut campur? Masih kurang ribut? Ini satu-satunya peninggalan ibu. He Chai Ping, sebaiknya kau jangan mengecewakan kami. Nak, ayah taruh makanan di depan pintu ya. Jangan lupa makan. Iya, kakak, hari ini ucapan istriku. Jangan kau pikirkan. Kalau kau sedih, aku pulang dan marahi dia. Keluarga ini memang baik. Sudah terlanjur, tenang saja dulu, cari cara. Bagaimana caranya minta uang kembali? Pengen kurus, tapi badan tidak mendukung. Rumah ini tidak punya apa-apa. Andai saja sebelum pindah ke sini, apel itu aku makan sendiri. Huhu. Sialan. Ini. Sistem. Barang tukar barang. Berarti sayuran liar di gunung bisa ditukar. Benar-benar dapat bantal saat ngantuk. Wang Zixin berani menipu uangku, cari mati. Sistem, lihat, di rumah ini, apa yang kau suka? Tukar jadi pisau potong babi, yang paling tajam. Ambil yang terbaik ini. Kenyang baru ada tenaga. Yingtian, kau keskivi kovese. Kok di rumah bibi ini? Bu, aku curiga Bibi mau membunuh kita. Apa? Siam. Jangan nakal, jangan mendekat. Lihat, apa yang aku siapkan untukmu. Bedak dari Bao Fangzai, ini mahal, pasti 2 tael perak. Tentu saja, ini bukan apa-apa. Apa yang kamu mau? Aku akan belikan untukmu, lihat. Harta apa ini? Kamu. Aku jamin kamu tidak akan berhenti sebentar, hehehe. Sialan. Kamu tidak takut si gendut itu menemukan kita? Si gendut bodoh itu sangat tolol. Aku bilang aku mau pergi ke ibu kota untuk ujian. Dia memberikan semua uangnya padaku. Aku bilang aku tidak cukup makan, tidak cukup pakaian. Lihat, dia mengirimkan semua beras di rumah untukku. Dengan IQ-nya yang rendah, tidak mungkin dia menemukan kita. Cepat biarkan aku cium.
Cepat tutup pintu. Nakal, aku datang. Kurus seperti tulang, bisa 3 menit. Bau apa ini? Sangat harum. Ini sudah tidak bisa? Hari ini kondisi tidak baik, lain kali saja. Wah, tidak sampai 1 menit. Siapa bilang, aku sangat kuat, lain kali aku pasti bisa. Sejak kapan kamu masuk, kamu. Mau apa? Aku tentu saja datang untuk menagih utang. Sejak kapan kamu masuk, kamu. Mau apa? Caiping, bukan seperti yang kamu lihat, ha? Jahat. Sudah berguling di kasur masih berbicara omong kosong, hebat sekali. Aku datang hari ini hanya untuk satu hal, dari awal sampai akhir. Kamu sudah mengambil 20 tael perak, kembalikan. Qiao Zui, dia minta uang padaku. Uang yang kamu berikan padaku sudah habis, tidak ada lagi. Melihat kamu selama beberapa tahun ini, benar-benar baik padaku. Aku kasih kesempatan, pergi, ambilkan 5 tael perak lagi untukku. Beberapa hari lagi, aku akan pergi ke ibu kota untuk ujian, ketika lulus nanti. Aku akan menikahi Qiao Zui sebagai istri utama, kamu. Aku kasih status selir, bagaimana? Kebetulan, kita belum makan malam, ada sekarung beras di sana. Kamu masak untuk kita, nanti ketika aku sudah jadi istri utama. Aku pasti akan memperlakukan adik. Adik apa? Caipingku yang baik. Jangan sembarangan. Kita sedang bicara uang. Yuangnya habis. Tidak ada. Baiklah, kalau begitu bayar dengan nyawamu. Triple A. Bodoh sekali, lari cepat. Lari. Mau lari? Mimpi. Caiping, aku ini. Kakak Jin, tega sekali kau menakitiku? Kakak Sisin, kalau tidak kembalikan uang, hanya ada jalan kematian. Qiao Zui, Jia Senjiria, Serenjia. Aku akan memukulnya saat kacau. Baik. Triple A. Aduh. Oh, pentatku. Aku. Kai Peng. Aku salah. Uang ada? Uangnya benar-benar habis. Iya, sudah habis terpakai. Baiklah. Triple A, tunggu. Ada uang. Sepulu tail. Kau menganggapku pengemis? Tunggu. Lihat aku ngapain? Jangan bergerak. Wang Xiaxian. 20 tael semuanya di sini, lebihnya benar-benar tidak ada. Kalau dari awal dikeluarkan kan tidak akan begini. Ingat, lain kali bertemu aku, minggirlah dariku. Kalau tidak, setiap ketemu akan kuhajar kau. Ini sebagai bunganya saja. Ini milikku. Waduh, tante, aku ingatkan baik-baik ya. Si Jendut. Siapa kau panggil tante? Laki-laki seperti ini, tidak sampai 1 menit pun, ikuti dia. Kau tidak akan pernah fokus.
Bukan begitu Qiao Zui. Jangan dengarkan omongannya. Wang Xixin, aku benar-benar buta. Pergi. Xiao Zui, Xiao Zui. Percaya padaku. Panas sekali, Wang Xixin. Apa yang kau lakukan? Sepertinya dupa itu mulai bekerja. Tiba-tiba panas sekali ya. Dia tidak hanya memesan makanan biasa, tapi juga dupa perangsang. Cepat kejar Xuanyuan Jingchen. Dia tidak akan jauh. Bunuh dia, laporkan ke pangeran ketiga. Serang. SSST. Kalau mau hidup, jangan bersuara. Kamu siapa? Aku yang harusnya bertanya siapa kalian? Tidak lihat aku sedang memetik sayuran liar di sini? Pernah lihat seorang pria? Seorang pria yang terluka? Di sini. Bajingan. Camo. Serangan tiba-tiba. Wanita gemuk ini ternyata sangat kuat. Kamu sebenarnya siapa? Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Ini terlalu payah. Terima kasih atas pertolonganmu, hamba. Apa yang kamu lakukan? Terlalu gegabah? Tidak baik kan? Lukamu sudah menghitam, pasti keracunan. Aku akan menyedot racunnya. Badanmu sangat bagus. Lukaku tidak di perut. Ah, iya. Wanita ini meski gemuk, tapi baik hati. Jika pulang dengan selamat, beri dia sedikit uang. Biarkan dia hidup tenang di masa tuanya. Tunggu aku kembali. Aku pasti akan membalas budimu. Daripada menunggu pulang, sekarang saja. Ah, Balas budi dengan menikahi. awasmu. Bukankah ini kata orang zaman dulu? Ayo. Baik, patuh. Pangeran. Pemimpin pengawal dan pembunuh. Semua mati. Pangeran pasti masih hidup, cepat. Cari dengan teliti dalam radius 100 li, pangeran tidak boleh celaka. Ya. Kamu pikir orang ini bisa lari kemana, Hi Caiping? Lebih baik kamu langsung menghilang saja. Nek.
Kakek, Chai Ping sudah ketemu belum? Ibu, kakak belum ketemu. Ayah ibu, aku dan si bungsu juga belum menemukan kakak. Kakak kok bisa kabur dari rumah si Ye Higel? Kamu yang bikin kakak kabur. Hi Tian Cheng. Ngomong itu pakai hati dong, gelang terakhir yang berharga di rumah. Peninggalan almarhumah ibuku, aku kasih ke dia. Kamu mau apa lagi? Kakak ipar, udah deh jangan bertengkar, cari lagi di luar. Udah pulang, udah pulang. Ayah, ibu, tante udah pulang, bawa cowok lagi. Cowok apa? Kak, kok bawa cowok pulang sih? Iya Chai Ping, ini siapa? Orang ini jauh lebih ganteng dari Wang Xixin. Kamu ngerti apa sih? Kakak pasti udah sadar. Nggak mau nempel di satu pohon doang. Ayah, ibu, menurutku. Hari ini juga langsung nikahin kakak aja. Aku setuju. Ini kelihatan jauh lebih baik dari Wang Xixin. Ini dua-duanya adik ketiga dan keempat si tokoh utama. Kok gitu ya? Diam. Ayah, ibu, dia ini aku rekrut jadi pembantu rumah tangga. Nanti dia bakal bantu motong kayu, masak, dan lain-lain. Pembantu? Rumah aja susah makan, masih bawa cowok pulang. Dibilang pembantu sih enak, tapi sebenarnya cari cowok yang lebih baik dari Wang Xixin kan? Ye Higel, kok kamu di sini lagi? Bawa bungkusan buat apa? Aku udah ngerti, keluarga kalian ini. Hidupnya kacau banget. Aku mau pulang kampung. Hige. Ada apa sih? Nggak bisa dibicarakan baik-baik. Beberapa hari ini, ibu tahu kamu kesel. Ibu minta maaf atas nama kakakmu. Ibu, bukan aku nggak mau bicara. Tapi di rumah ini, nggak ada tempat buat aku. Ibu, kalau kamu pergi beneran, kamu bakal kehilangan segalanya. Jangan pedulin dia. Mau pergi ya pergi, aku nggak percaya rumah ini bakal hancur tanpa dia. Hitian Cheng, rumah ini benar-benar nggak akan aku datengin lagi. Jing Tian, ayo pergi. Berdiri. $20 tael perak, nggak kurang sepeser pun. Duit ini, kamu random di Tongtai ya? Kek, ini duit yang kamu minta dari Wang Xixin ya? Iya, beneran. Udah deh, mending kita keluar dulu. Ayo pergi, pergi, pergi. Ayo pergi. Kak, aku tidak tenang kalau kamu sendirian di dalam rumah bersamanya. Bujuk istrimu dulu. Bedak dari bau Fang Zhai. Tidak bisa kak, terlalu mahal. Ambil dulu, nanti aku belikan untuk Higa. Kalau tidak dibujuk, nanti istrimu benar-benar kabur. Kak, aku ambil dulu ya, terima kasih kak. Wah, masih bisa mencakar ya, kucing liar kecil. Aku suka. Perempuan gemuk, berani-beraninya kau memperlakukan aku seperti ini. Belum ada yang berani mencekik leherku, kalau tidak mau menurut. Aku akan mengajarimu dengan baik. Berhenti. Aku beri kamu kesempatan sekali lagi untuk memilih. Diam dan patuhi perintahku, atau aku bunuh. Anggap saja tidak pernah menyelamatkanmu. Perempuan ini kuat seperti banteng. Sekarang aku terluka, jelas bukan lawannya. Apalagi orang yang dikirim Xuan Yuanming tidak sedikit. Lebih baik tinggal sementara waktu. Aku tinggal. Kalau dari awal menurut, tidak perlu menderita seperti ini. Pergi, potong kayu di luar. Potong kayu? Kau menyuruhku potong kayu? Aku ini hidup mengandalkan orang lain, harus sabar. Aku pergi. Tunggu. Baju yang kamu pakai tidak cocok untuk bekerja. Lepas.
Lebih baik dibunuh daripada dipermalukan. Aku lepas. Aduh, lelaki besar melepas baju saja lama sekali. Kau ini perempuan, bagaimana bisa? Seluruh tubuhmu mana yang belum aku lihat? Bahkan tahi lalat di pantatmu pun aku. Kasar. Jangan-jangan masih perjaka polos. Hah. Ganti, keluar. Buka baju. Mimpi, pakai sendiri. Sistem, baju ini berharga tidak? Tukar. Nilainya 100 tail perak. Sangat berharga. Terdeteksi ada kerusakan. Nilainya 10 tail perak. Aduh. Pembunuh ini, memotong orang saja sudah cukup. Kenapa merusak baju juga? Sialan. Apa ini? Bisa membantu tuan rumah mengenali ratusan tumbuhan, menemukan harta yang lebih baik. Satu buku saja harganya 10 tael perak? Jangan lewatkan, tuan rumah. Diskon hanya setahun sekali. Sistem sangat ingin aku beli buku ini. Jangan-jangan sistem juga harus capai KPI? Coba deh. Ah, enggak, males. Aku aja sampai di tempat sialan ini. Kamu malah minta 10 tael perak? Mau biar aku mati kelaparan? Waduh tuan rumah, murah banget ini. Aduh tuan rumah, 100 keping boleh kan? Uang segitu, mau ambil atau enggak? Tuan rumah, ingat ya. Penukaran dimulai. Pengiriman selesai. Wah keren, pengetahuan langsung masuk otak. Tentu saja. Baju ini juga cepat tukar untukku. 1 keping tembaga tukar buku udah, malah minta 10 tael perak. Cepetan. Tukar baju emas, 10 tael. Kamu ngapain sembunyi-sembunyi? Bajuku mana? Dibakar, buat kayu bakar. Apa? Dibakar? Kamu laki-laki, kok kayak perempuan begitu? Cepat, belah. Membelah kayu. Hah, Tante, paman ini kok goblok ya? Aduh, aku ajarin. Jingtian. Suruh ayahmu dan paman kedua ketiga jaga orang ini. Tenang, tante. Sangat menjengkelkan. Apa katamu? Berani bilang tante aku? Nggak takut ayahku dan paman kedua ketiga kepung kamu? Kamu jadian? Banyak bacot, belah kayu. Cepat belah. Dasar anak ini, mirip si wanita jahat itu. Sayang, aku. Sayang jangan marah, aku salah. Kamu anggap kakakmu seperti mutiara berharga. Aku apa? Minggir, aku sibuk. Sayang. Hitian Cheng, kondisi keluarga kita gimana? Kamu nggak tahu? Masih ada uang buat beli bedak? Bukan aku yang beli, kakak yang kasih. Dia yang kasih? Jangan-jangan ada racun di dalamnya. Kakak nggak akan begitu, kamu salah paham. Sebenarnya,
Kakak sekarang segemuk ini, kamu tahu kenapa? Kenapa lagi? Makan banyak jadi gemuk, hati lapang badan pun gemuk. Bukan begitu. Dulu kakak sulung kerja keras sampai jatuh sakit, minum banyak obat. Hingga jadi seperti sekarang. Dia memberikan yang terbaik. Untukku dan 2 adik laki-laki, makanya kami memanjakannya. Benarkah? Sayang, hutang kita pada kakak sulung bukan main-main. Apalagi sekarang, kakak sulung benar-benar berubah baik. Bahkan sudah tidak terobsesi dengan Wang Sisin lagi. Aku percaya saja padamu. Jika kakak sulung kali ini benar-benar berubah baik, aku akan melupakan masa lalu. Kamu baik sekali, sayang. Waha. He Tianchen. Jing Tian. Kakak iparmu di mana? Pergi ke gunung. Aku juga mau lihat kalau ada sayuran liar lebih baik. Aku cari Tianbang di rumah di Bizhao. Hari ini janji sama dia untuk cari jamur. Jangan lari-larian dan jangan ke tempat berbahaya. Ayah, Percayalah. Terdeteksi kentang, nilai 1 keping. Waduh. Sepertinya di sini banyak kentang, nanti bisa dibuat tepung kentang, lalu jadi mie kentang. Aduh. Nanti makan di rumah ada makanan pokoknya. Ini beracun. Kenapa Hi Caiping senang sekali? Jangan-jangan dia benar seperti kata Jing Tian. Mau celakai kita? Hi Caiping, kamu gila. Ada apa, adik ipar? Ini beracun. Beracun. Benar, dulu ada yang pernah menggali, lalu keracunan. Bahkan ada yang sampai mati. Kamu bilang itu kentang bertunas, yang beracun. Ini baru digali, masih segar, tidak beracun. Aku tidak paham omonganmu, tapi barang beracun begini, aku tidak akan izinkan dibawa pulang. Aduh, ini barang bagus, bisa dibuat banyak makanan. Nanti makan di rumah tidak perlu khawatir. Tapi, Kewat. Zangamazi, ada apa? Gawat kakak Kifalia. Anakmu dan anak keluarga Sao hampir mati. Keluarga Sao bawa orang ke rumahmu buat keributan. Anakku. Aku mau kalian bayar nyawa anakku. Siapa yang salah belum tahu. Aduh Ziwe. Kamu diam. Ziwe, Lau Si jangan bicara dulu. Jing Tian, Jing Tian. Sialan, ini sebenarnya apa yang terjadi? Jing Tian jangan nakut-nakuti nenek. Jing Tian. Jangan nakut-nakuti ibu. ibu aku tidak. Ini Tianbang yang menarikku. Jing Tian jangan bicara. Dokter mana? Dokter. Lau Er sudah pergi panggil. Tunggu sebentar lagi. Tunggu. Anakku hampir tidak bernapas lagi. Tunggu apa lagi? Yehege, anakmu yang celakakan anakku. Aku mau kalian semua ikut mati bersamanya. Aduh. Hi Xinghan kamu mau APA? Kamu mau pegang aku? Dasar perempuan gila. Hi Jing Tian yang salah. Anakku hidup mati belum jelas. Keluarga Hi pantas mati. Aku tidak. Berani bohong lagi? Hi Jing Tian. Aku akan bunuh kamu. Kamu harus ikut mati dengan anakku. Jangan sentuh anakku. Istriku. Pahi, aku cuma punya satu keturunan ini, warga sekalian. Kalian pada tunggu apa? Pencuaku. Benar. Keluarga Hi terlalu brengsek. Orang baik-baik sok suci. Semuanya pura-pura. Ayo kita serang keluarga Hi. Beri pelajaran. Yang penting sekarang selamatkan anak, bukan pukuli orang tua. Aduh. Diam semua. Hi Kai Ping pulang. Pelankan suara. Dia kuat sekali. Siapa yang berani bicara sembarangan? Kubacok.
jangan sentuh anakku. Diam. Kalau mau dia hidup jangan berisik. Keluarga He semuanya bukan orang baik. Jangan sentuh anakku, jangan. Hai. Istriku. Aku bukan. Hai, panggil aku Jin Chen. Marga ini sebaiknya jangan diungkap. Keluarga He itu kejam, tidak ada keadilan lagi. Istri, kalau hari ini mereka tidak bisa menyembuhkan anakku, aku akan melaporkan mereka. Aku akan membuat mereka semua di penjara. Biarkan mereka membusuk di penjara, kami saksikan. Dia keracunan. Keracunan? Itu sudah jelas. Ini pasti He Jingtian yang memberi makan anakku ini. Jamur ini sangat beracun. Kakak, mereka melihat Jingtian. Dan saat itu, keduanya sudah terjatuh, jamur yang dimasak ada di sebelahnya. Jingtian bilang Tian Bang yang memberinya makan. Lalu keluarga Sao bilang, Baik, aku mengerti. Jingtian, jangan nakut-nakuti ibu. Masih ada nafas, masih bisa diselamatkan. Kamu serius? Cepat selamatkan. Anakku masih bisa diselamatkan? Nak, jangan bertele-tele, cepat katakan. Metode pertama, cari ember kotoran, lalu tuangkan ke mulutnya. Kotoran? Bagaimana bisa? Omong kosong, racun apa yang bisa disembuhkan dengan kotoran? Pokoknya nyawanya ada di tangan kalian. Benar atau tidak? Yang pertama, Buku mana yang mengajarkan minum kotoran? Kakak. Kamu serius? ya, Ayah, ibu, adik kedua dan ketiga, cari kotoran. Kotoran hari ini sudah dibawa ke ladang. Kotoran? Aku punya. Suamiku, mereka serius ternyata. Keluarga Sao, anakmu mulutnya berbusa. Anakku. Kotoran sudah datang. Wah, Kepala keluarga, cepat berikan ke anak, cepat. Kalian kan tidak mau? Ini cuma untuk Jingtian, dasar kau. Aku belum menghitung denganmu, pergi kau. Tidak. Kakak, ambil ini, larutkan dengan air. Aku pergi. Oyonok. Ayo tarik. Dokter sudah datang. Apa ini? Kak, kalau kamu pulang lebih lama lagi, nyawa Jingtian dan Tianbang sudah tidak ada. Tian Chang beruntung ada kakak perempuan. Punya ide bagus. Menuakan kotoran kes ikut Tianbang. Kotoran, ini bisa menyelamatkan orang? Cepat pergi. Biar saya lihat. Aduh, jangan muntah ke saya. Nok, nok. Eyo, kakakapar. Nok, muntah ke ember. Sudah muntah, dia muntah. Ibu, Tidak apa-apa, jangan takut. Aneh, tanda-tanda keracunan benar-benar berkurang. Rawat dengan sabar beberapa hari lagi. Tidak apa-apa sudah bagus. Keluarga ini tidak makan kotoran. Kok bisa muntah juga? Istri, kita ditipu. Apa? ibu, Nak, kalau kamu tidak apa-apa, jauhi ibu dulu ya. Bagus keluarga He. Kalian berani menipu saya? kotoran ibu. Kamu beruntung tidak disuruh makan kotoran. Beruntung ada bibimu, Nayawamo. Diselamatkan oleh bibimu. Sudah muntah, berarti sudah lebih baik. Nanti, kita rawat dia baik-baik. Hei, aku bicara denganmu. Nyawa anakmu sudah selamat. Kamu ribut apa lagi? Jingtian yang menyebabkan. Anakku hampir mati, masih bilang tidak apa-apa. BBMA, jamur beracun ini. Diberikan oleh Tian Bang padaku. Ya, aku. Jingtian yang menipumu, benar kan? Kalau kamu bilang tidak, pulang aku pukul kamu. He Jingtian yang memberikanku makan. Tian Bang, kamu berbohong. Apalagi yang mau dikatakan? Warga, lihatlah. Keluarga He ini jahat. Atas tidak baik, bawah juga ikut. Benar, He Caiping dulu juga. Suka mencuri, kalian tidak pernah tertipu? He Caiping dulu demi laki-laki. Mencuri ayamku. Benar, jangan bicara ayam, beras kami juga berkurang. Kasihan kelinciku, anak kecilku.
Susah payah ditangkap, semuanya dicurinya. Lalu tunggu apa lagi, warga sekalian? Kita semua adalah korban. Hutang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Hari ini, Emalian Hua akan menuntut ganti rugi moral untuk anakku. Kalian bisa menagih hutang kalian sendiri. Bagaimana? Baik, Hikai Peng, kembalikan Kelinsiku. Kembalikan ayamku. Dan berasnya juga. Apa ini, warga? Hutang kalian akan kami bayar. Kami yang akan bayar. Serahkan semuanya padaku, jangan libatkan kakakku. Benar, betul. Bukan hanya mengambil milik keluarga, tapi juga mencuri di luar. Awal yang buruk sekali. Aku sangka kebiasaanmu. Cukup unik ya. Dasar banyak bicara. Kau mau apa? Sekarang kau adalah milikku, semua yang ada padamu. Tentu saja milikku juga. Barang-barang asli. Mumpung gratis, gunakan saja. Sistem tukar dengan uang perak. Berikan pecahan kecil, jangan semua perak, susah kembaliannya. Cepat bayar. Kalau tidak bayar, bagaimana? Aku mau uang. Aku mau uang. Tidak ada uang, tidak boleh. Aku mau uang. Diam. Bayar. Hutangku akan kubayar satu persatu. Bagaimana Hichai Ping tiba-tiba punya uang? Ayo antri untuk mengambil uang. Jika masih ribut, jangan salahkan. Ini adik untuk hias-hiasan. Palsu. Semuanya palsu. Jangan percaya. Ambil saja, cepat. Hichai Ping sudah membayar. Keluarga bukan penjual daging babi, 10 keping cukup kan? Cukup. Sayang, kita minta berapa? Di dalam itu uangnya banyak juga. Begini saja. 2 tael. Uang sudah dibagikan semua. Kalian harus pergi sekarang. Keluarga Sao belum. Kalau tidak pergi, tanggung sendiri akibatnya. Jangan banyak bicara. Mana uangnya? Bayar. Apa maksudmu? Gila, mau main tebas-tebasan. Kau gila ya? Tian Cheng Sing Han Hao Chang. Kakak, jangan bergerak. Serang. Lari cepat. Hichai Ping, gunung berapi ini meletus. Jangan mendekat. Jangan, putri. Hei. Tarzan. Ibu, Bibi bisa terbang. Ayah, Ibu. Nak, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Apakah Hi Jingtian yang menyakitimu? Aku tidak kenal jamur beracun. Nani kiri Hi Jingtian. Ayah yang menyuruhku berbohong, dia bilang kalau aku tidak berbohong. Dia akan memukulku sampai mati. Kalau dia memukul, biarkan saja aku mati, jangan gunakan jurus Tarzan menindih padaku. Aku masih kecil, tidak kuat. Aduh, Kita salah sangka pada Jingtian. Benar, Zhao Fugui sangat jahat. Bisa-bisanya menyuruh anak kecil berbohong. Ini kesempatan baik untuk pergi. Bibi yang seperti ini sangat keren. Kakak sepertinya benar-benar berubah. Dia bersusah payah. Hanya untuk membantu Jingtian. Mencari tahu kebenarannya. Di kemudian hari. Ingatlah kebaikan bebamu. Ya, baik. semuanya, dengarkan baik-baik. Jingtian kita bersih. Aku Hichai Ping bersumpah di sini. Siapa yang berani menyentuh keluargaku? Aku Hichai Ping dengan pisau penyembelih. Bahkan sampai ke ujung dunia, pasti akan kubuat dia membayar dengan darah. Masih belum pergi? Baik. Hehehe, kakak hebat sekali, kakak tenang saja. Di kemudian hari, siapa yang berani membuat onar, pasti akan kubuat dia menyesal. Kakak ketiga, tapi menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Bukan solusi jangka panjang, kita harus datang lagi. Bibi, kenapa tidak bangun? Akhirnya ada yang menyadari, badan ini masih terlalu gemuk. Sulit bangun setelah berlutut. Hahaha. Jingchen, kamu mau kemana? Sabarlah, di atas hati ada pisau. Aku akan lihat, apakah ada orang lain. Wah, kenapa kamu tidak bisa bangun?
Istri, istri, istri. Jangan pura-pura, cepat bangun istri. Aku akan kembali lagi. Cepat pergi istri. Anakku, kamu hebat sekali. Ayah, ibu, keluarga kita pasti akan hidup bahagia nanti. Lihat, Anakku, ini beracun. Ini tidak bisa dimakan. beracun atau tidak, nanti malam kita akan tahu. Calon paman dari pihak ibu. Jangan sembarangan memanggil. Aku tidak ada hubungan dengan bibimu. Hehe, aku baru saja melihat. Kamu bisa bela diri, kan? Bisa ajariku? Aku juga ingin melindungi keluarga. Melindungi ibu, melindungi bibi. Kamu anak yang baik. Baiklah. Ini bisa dimakan. Wah, datang tepat waktu. Potong itu menjadi irisan tipis. Hichai Ping, kamu menyuruhku memotong kayu sudah cukup. Kamu juga menyuruhku memotong sayuran. Potong atau tidak? Aku potong. Ayo, ayo. Lebih baik pakai senjatamu sendiri. Lebih enak. Maaf, Po Jun. Kamu sudah membunuh banyak musuh, hari ini malah. Orang ini benar-benar beruntung. Kakak belum pernah masak, bisa tidak ya? Aku akan bantu dia. Ah, kamu tenang saja. Kakak bilang bisa, pasti bisa. Benar, kakak ipar, tenang saja. Ibu, aku akan lihat. Bibi. Keponakan datang. Ayo, coba. Bibi, kamu benar-benar berubah. Hari ini kamu bahkan membantuku. Membuat Tian Bang mengatakan kebenaran. Jing Tian suka Bibi. Bahkan jika Bibi ingin nyawaku, Jing Tian tidak akan berkata tidak. Jika ini benar-benar beracun, maka Jing Tian akan makan dulu. Bagaimana? Enak sekali. Bibi, enak sih enak, tapi benar-benar beracun. Aku merasa seluruh tubuhku seperti digerayangi semut. Apa aku keracunan? Jing Tian. Hichai Ping, ini benar-benar tidak bisa dimakan. Sakit banget. Tante, kalau aku mati jangan sedih. Aku sengaja mencoba racun ini. Kata paman keempat, ini perbuatan heroik. Tapi tante, jangan sekali-kali makan lagi. Jing Tian. Cepat panggil tabib. Tante, kamu sudah sampai di surga begitu cepat? Mikirin apa? Besok kamu akan dikirim ke sekolah. Cepat bangun bantu sajikan makanan. Wah, masih hidup. Ayo, pergi. Ayo semua, coba cicipi. Barang ini belum pernah dilihat sebelumnya. Kakak. Ini dibuat dari bahan beracun itu loh. Ayah, nggak beracun. Aku sudah mencoba. Kakek nenek, coba cicipi. Kakek, kamu kepala keluarga. Kamu dulu yang mencoba. Nek, kita kan suami istri ya? Tadi kamu bilang lapar. Aku ini mengutamakan kamu. Nak, kamu nggak benar-benar ingin mengantar ayah pergi kan? 100 tahun lagi pasti akan diantar juga. Kakek, gimana? Barang ini luar biasa enak. Mau makan lagi? Ayah, coba cicipi. Hebat banget.
Enak banget kan? Kentang bisa berubah jadi makanan lezat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini apa? Ini adalah tepung kentang yang akan kita gunakan untuk mencari uang. Besok, selain Jingtian dan ayah ibu, seluruh keluarga naik gunung untuk menggali kentang. Oak, Silakan, silakan. enak banget. Walaupun perempuan ini gemuk, tapi otaknya nggak biasa pintar. Itu kan keluarga Hi? Wah, benar juga. Gak heran akhir-akhir ini sering naik turun gunung. Gak nyangka mau buka lapak. Ayo, kita lihat. Kakak ipar, yang lain berani makan nggak? Beberapa hari lalu kamu makan juga nggak apa-apa. Lagi pula, orang lain juga nggak tahu kita bikin dari apa. Setelah mereka makan, baru kita kasih tahu. Ya udah, di sini aja. Di sini. Pagpeo. Tepung kentang? Apa itu? Belum pernah dengar. Mari lihat. Bos, saya mau 3 bakpao. 4 koun per biji ya? Total 12 koun. Berapa harganya? 1 bakpao 4 koun. Bos, baru beberapa hari ini. Kamu naikkan 2 koun per bakpao? Lebih baik kamu merampok saja. Bakpao kami enak. Naik harga sedikit kenapa? Hemph. Apa itu? Aku belum pernah dengar. Tidak pernah dengar. Pasti tidak enak. Ayo cepat beli bakpao. Ini uangnya. Pergi sana. Aroma apa ini? Belum pernah menciumnya. Wangi sekali. Bos, saya mau 1 mangkok. Baik, Bu. Ada pelanggan. Tian Cheng. Selamat datang. Duduk saja ngapain? Cepat sajikan. Kamu mau aku menyajikan makanan? Memotong, memasak, menyajikan itu satu kesatuan. Kamu sudah memotong, lanjutkan saja. Menyajikan kenapa? Lagi pula, kamu tidak ingin melihat hasil kerjamu dipuji orang? Mie kentang ini dibuat sejak pagi. Adik ipar, jika kamu dipuji orang, apakah kamu tidak senang? Tentu saja, itu bukti rasanya enak. Kita berhasil. Lagi pula, mie kentang ini dibuat langsung oleh Jing Chen. Pasti tamu akan memberi jempol. Aduh, Ini bisa dimakan? Tapi aromanya aneh tapi wangi. Apa enaknya? Isian bakpao saya sangat enak. Bos, cepat beri bakpao. Saya mau 4. 16 koin. Hah? Naik lagi? Kenapa? Bakpao saya enak. Enak banget. Rasa asam pedasnya menggugah selera. Rasanya seperti melayang di langit. Aku belum pernah makan mie kentang sena ini. Aduh. Lihat, tamu marah sampai memukul meja karena tidak enak. Sayang, lihat. Sudah kuduga, ini barang yang belum pernah didengar. Bagaimana bisa laku? Susah payah terjual 1, malah bikin orang marah. Salah sendiri. Tuan, Enak, tambah 5 mangkok lagi. baik. Kakak, benar-benar berhasil. Keuntungan pertama. 5 mangkok sekaligus? Enak sekali ya? Ayo, kita coba. Ayo. Aduh, selamat datang. Bos, aku juga mau 1 mangkok.
Oh, Aku juga mau satu mangkok. oke, Mbak. Chen Chen. Banyak sekali orangnya. Aduh, iya. Ngapain diam aja? Cepat bantu. Gak ada yang bilang ke pangeran ini semua berkat pangeran. Aduh, berkat Jing Chen juga. Dari pagi udah bantu-bantu. Cuma bantu sedikit aja. Sok-sokan. Ayo, kita juga cobain. Jangan pergi. 3 kaun. Siapa yang mau makan lagi? Nggak mau? Aduh. Selamat datang. Hihi. Ini. Aduh. Selamat datang. Bos, aku mau 1 mangkok. Oke, Datang. Oke, terima kasih. Kamu mau berapa mangkok? Tambah 3 mangkok lagi. Oak, tambah 2 mangkok lagi. Sialan. Banyak tempat lain gak pergi. Malah di sini rebutan rezeki aku. Tunggu saja. Banyak banget uangnya. Cari bantuan. Siapa? Apa kamu lupa Wang Sisin? Wah, Tante, kita kaya. ini baru awal. Aduh, keluarga kita belum pernah lihat uang sebanyak ini. Hari ini, semua berkat Mbak. Mbak emang yang paling jago. Pasti dong. Kalian nggak lihat, hari ini bawa 10 meja kursi aja nggak cukup. Semua penuh, bilang mau datang tiap hari. Tante, aku juga mau ikut. Aku udah gede. Bisa bantu Tante juga? Kamu? Mending belajar yang rajin. Belajar itu nggak jamin bikin kamu sukses. Tapi paling nggak ngajarin kamu jadi orang. Hige, ayo. Dalam beberapa hari, Jintian akan dikirim ke sekolah. Uang ini adalah hasil jerih payahmu. Uang ini adalah hasil kerjasama kita semua. Kita semua berhak mendapat bagian. Nanti, ketika bisnis kita berkembang, pasti akan semakin banyak untungnya. Asyik. Hahaha. Kakak, lain kali pergi ke kota, aku juga mau ikut. Aku juga mau bilang selamat datang. Boleh. Kok kurang 1 orang ya? Oh, kamu maksa Jingchen? Aku lihat dia masuk kamar dan tidak keluar-keluar. Baiklah, aku akan menengoknya dulu. Jing Chen. Sistem tukar dengan ketapel. Aduh, kasihan sekali burung merpati kecil ini. Kamu mau dimasak apa? Dibakar atau direbus? Dongwang. Kalau kamu tidak datang juga, aku benar-benar akan jadi penjual tepung kentang. Sedang apa? Sibuk. Bibi sedang mencabuti bulu merpati. Merpati pos milik pangeran ini. Kamu. Kenapa? Kamu mau makan? Melihat kamu lelah hari ini, nanti. Kalau sup merpati sudah matang, kamu boleh makan banyak. Makan sembarangan hanya akan menyusahkanmu. Menyusahkan aku? Bibi, mungkin maksudnya bikin kamu gemuk. Dulu aku juga. Lebih baik kamu diet dulu. Ini adalah pekerjaan seumur hidup wanita. Aku tidak makan malam. Bibi, kamu bertengkar dengannya? Dia berani bertengkar denganku? Bibi, pria perlu dimanja. Memanja? Ayah,
Tidak mungkin kali ini kamu bisa menangkapku lagi. Komandan, ada sebuah desa di depan. Mungkin pangeran ada di sana. Ao berangkat. Sup merpati sudah matang. Minumlah. Tidak. Melatih merpati pos butuh waktu lama. Dia benar-benar rakus. Wanginya enak. Supnya kental. Hanya tahu makan. Seekor merpati. Seberapa kentalnya? Aku taruh di sini. Kamu minum sendiri. Aku mau hitung uang dulu. Kalau bukan karena takut kamu sakit besok, tidak ada yang jualan di pasar. Aku malas peduli padamu. Metode Jingtian ini benar-benar berguna. Biarkan aku pura-pura tidur, lihat apakah dia peduli. Tapi kenapa aku melayang? Kekuatan pria ini sebesar ini? Muda itu memang enak. Lelah tapi tidak istirahat, tidak takut mati kelelahan. Aku malah harus melayanimu, pangeran macam apa ini? Cukup perhatian, mungkin bisa diterima saja. Cuaca akan segera dingin, butuh penghangat tempat tidur. Seekor merpati. Benar-benar pekat. Kenapa ada 2 kepala merpati? Tunggu, Tentu saja karena menemukan satu lagi. kamu. Aku rasa, satu jantan datang cari pasangan. Kamu minum atau tidak? Aku minum. Harga. Aku hanya punya 5 merpati pos. Ini sudah mati 2. Hicaiping, kenapa kamu tidak mati saja? Ini bisa bikin mereka untung. Betul, Sisin, kita kan berteman baik. Makanya aku ajak kamu, untuk ini kamu cukup keluarkan 2 tael perak. Kita hancurkan kiosnya, setuju? Setuju. Selamat datang. Jingtian, hari ini kamu main. Besok harus ke sekolah ya? Tenang Bu, aku ingat. Bibi, di mana kios kita? Sebentar lagi sampai. Hati-hati. Sabke. Terima kasih, kalau tadi tumpah, kerja beberapa hari sia-sia. Masalah kecil. Maaf ya, adikku ini agak baik hati. Aku bantu. 1 kebaikan sehari, tabung berkah, ibu aku sudah besar. Ingin jadi pendekar. Kamu, belajar yang rajin dulu. Bibi, berapa lama lagi sampai? Sebentar lagi di... Siapa yang berani? Keluar. Siapa sih? Tidak punya hati nurani. Keluar. Berani berbuat, tidak berani mengaku ya? Ini, kena orang penting ya? Kiosnya dihancurkan. Aduh, sial banget. Pergi sana. Cepat pergi jauh-jauh. Kita belum bayar, kok mereka sudah menghancurkannya? Tidak mungkin. Kita belum cari orang, Kak. Tidak mungkin ada yang mengaku. Pasti ada yang mengincar kita. Jangan-jangan Sao Fugui mereka? Bisnis tepung kentang begitu laris, pasti mengganggu kepentingan seseorang. Yang bisa terpengaruh di sini hanya... Ngapain lihat aku? Bukan aku yang melakukannya. Dasar kalian merebut bisnisku. Pantas saja. Tanpa bukti, maju tidak ada gunanya. Tanpa bukti, aku pukul dia dulu. Aku tidak percaya tidak ada bukti. Yang penting sekarang buka dulu. Nanti tamu datang, tidak ada tempat duduk. Ayah, Kak. Kita harus cari meja kursi dulu.
Nona, aku punya banyak meja kursi. Kalau tidak keberatan, aku bisa pinjamkan. Sup kacang hijau dan tepung kentang, pasangan sempurna. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Sansia, kamu cuma seorang janda. Yang diceraikan suami, sudah cukup menyebalkan. Kamu masih mau ikut campur? Aku? Bercerai kok disebut janda? Ada orang yang plan sudah menikah, masih memikirkan wanita lain. Kenapa tidak menyalahkan? Pria bersalah, malah menyalahkan orang yang tidak bersalah? Benar, Kak Sansia orang baik. Lebih baik daripada yang berhati hitam, tidak suka melihat orang lain sukses. Aku salah? Kalian wanita cuma hiburan untuk pria. Tidak di rumah melayani suami, malah keluar. Kamu ngapain? Jago ngomong ya. Kamu ngomong lagi, aku potong kamu. Sudahlah, Nona. Sangguang kenal banyak orang. Kalau masalah ini jadi besar, warung kita tidak bisa buka. Kenal banyak orang, dia juga tidak bisa sembarangan. Ngapain? Bunuh dia saja. Kalau kamu masuk penjara, aku juga bisa pergi. Ini di jalan, masa tidak menghargai hukum? Dulu aku tidak pernah diperlakukan seperti ini. Tidak terima, lawan saja. Sudah. Meja kursi dirusak tanpa bukti. Aku ada cara bikin dia terpojok. Nanti, kita lapor ke polisi. Bu, pria ini jangan-jangan benar-benar jadi paman besarku? Anak kecil tahu apa? Tapi kakak ini ternyata menurut sama Jing Chen. Kamu ngapain dekat-dekat aku? Jangan lupa apa yang sudah kamu lakukan padaku. Kamu malah malu-malu. Nona Sansia, maaf merepotkanmu. Tidak apa-apa. Ngapain lihat-lihat, kerja sana. Selamat datang, kalian cari mati ya? Berani ganggu aku Sangkuang. Pedas banget, ada yang bisa netralin pedasnya nggak? Ini beneran nggak ada. Ada, sebentar ya. Kakak, mana ada? Kalau gitu aku yang pergi. Adik ketiga yang culun ini, lagi kasmaran nih. Nona-san, pesan 2 mangkuk sup kacang hijau. Siap. Pedas banget, ini cocok banget sih. Bos, aku mau 1 mangkuk. Nona San, ngapain diam aja, cepat-cepat. Aku juga mau 1 mangkuk. Aku juga mau 1. Siap-siap, sebentar ya. Bos Zhang, Kamu benci penjual tepung kentang, kebetulan kami juga. Kami punya peluang jadi kaya, nggak tahu. Bos Zhang tertarik nggak? Selamat datang lain kali ya. ini ada 700 wen loh. Berapa? 701? Kakak kamu 2 buatku. Nona, biasanya sebulan aku nggak bisa dapat segini banyak uang. Hari ini dalam waktu singkat, bisa dapat 300 wen. Nona hi, Panggil saja Cai-Ping. ini sedikit hadiah dariku, tolong diterima. Rezeki nomplok ini, Hi Cai-Ping pasti. Sampai senyum-senyum sendiri. Kakak, nggak boleh terima, jangan-jangan. Gak jadi diterima. Apa kakakmu ini orang yang matre? Sansia, aku nggak sungkan-sungkan lagi ya. Hari ini kamu kasih kami lapak, kami juga nggak bayar. Lagi pula, jualan kami agak pedas. Sup kacang hijau kamu pas buat netralin pedas, kalau nggak keberatan. Ini kita kerjasama. Kerjasama, kayak hari ini. Boleh juga, kakak jual tepung kentang. Sansia jual sup kacang hijau. Paman, kok cepat banget? Langsung panggil nama kakak San. Jing Tian, percaya nggak aku gebuk kamu? Ayah, paman mau mukulin aku. Wah, hahaha. Sore ini Zhang Kuang nggak ada. Kayaknya dia lagi nyiapin akal busuk. Sebenarnya ide kamu apa sih? Berikan aku beberapa koin tembaga. Nih, Kamu berikan semuanya padaku. aku percaya padamu, jangan-jangan. Kamu akan kabur membawa uang. Mata Hi Cai-Ping ini. Lumayan terang, masa aku orang jahat. Tunggu saja, beberapa hari lagi kamu akan tahu. Kakak, benar-benar melepasnya pergi, kalau dia benar-benar pergi, di dunia ini. Tidak akan ada pria secantik dia lagi. Aku percaya padanya, satu setel pakaian saja harganya ratusan AL. Masa orang biasa, mungkin perlu menyembunyikan identitas. Hari belum terlalu malam, Tian Cheng. Hige Singhan. Kita beli daging yuk, sudah waktunya memperbaiki menu di rumah. Ada daging nih.
Daging datang. Bertahun-tahun ini dijumlahkan, tidak sebanyak hari ini. Epsilona, Pak. Chai Ping kita benar-benar berbeda. Tentu saja, kakakku yang paling hebat, aku nanti juga ingin jadi seperti kakak. Seperti karakternya saja, jangan sampai seperti postur tubuhku. Nanti tidak dapat istri lo. Kalau punya sepertiga kecerdasan kakak, pasti dapat. Lapar banget, ayah ibu, cepat-cepat makan. Etanggu. Kakakipar. Masih ada yang belum datang. Aku tidak percaya siapa-siapa waktu masih hidup. Jangan-jangan. Pertama kali percaya orang setelah pindah zaman, salah percaya. Aku sudah bilang percaya padamu di depan semua orang. Masa sih, langsung mempermalukanku. Jangan-jangan sebelumnya baik padaku cuma pura-pura. Hanya untuk mengendorkan kewaspadaanku. Ah sudahlah, tidak usah tunggu, semua sudah lapar. Kita makan dulu saja. Di luar hujan, jalan licin. Tidak terlambatkan pulangnya. Aku kira kamu di bawah serigala di gunung. Sampai tulang belulang tidak bersisa. Iya, dulu pernah bertemu seekor serigala. Itu pun saat aku terluka. Ini kan sindiran halus, bilang aku serigala berbulu domba. Benarkah Paman Jingchen ada serigala? Tentu, sebesar ini. Kalau tidak makan sekarang, benar-benar akan kau beri makan serigala. Hahaha, makan-makan. Lukanya sekarang sudah jauh lebih baik. Sudah waktunya mencari kesempatan untuk langsung pergi. Memang pria pilihanku, tubuhnya sangat bagus. Siapa? Sial ketahuan. Hichai Ping, aduh. Aku bilang aku tidak sengaja. Kamu percaya? HMPH, tapi aku sengaja. Kamu. Ah sudah tidur bersama, malu-malu apa lagi. Lagi pula di pantatmu ada tahi lalat. Hichai Ping. Kamu ini perempuan. Apa perempuan tidak boleh menggoda pria? Hanya pria yang boleh menggoda perempuan? Mau mematenkan juga? Aduh. Iyo. Benar-benar kurang ajar. Aduh aku tidak bisa bangun. Bangun sendiri. Jingchen yang baik, HMPH. Cepat bangun, kalau orang lain lihat, dikira aku mengganggumu. Keluar, tunggu aku selesai mandi baru masuk. Anak laki-laki, wajar mandi agak lama. Hichai Ping. Wah enak dipegang, kencang. Hichai Ping. Tidak mungkin, bagaimana aku bisa tertarik pada perempuan gemuk ini? Ada perasaan berdebar. Hari ini mereka sudah habis terjual, besok pasti naik gunung. Kali ini, kita tidak hanya harus membuat lapak mereka tutup, tapi juga harus tahu bagaimana cara membuat tepung kentang ini, mencuri ilmunya. Agak sulit untuk tahu cara membuatnya. Harus ada yang mengawasi, Aku ada cara. Apa caranya? Cepat katakan. Kamu menggali semua kentang di gunung? Benar. Dan aku punya rencana lagi. Tiambangkan dekat dengan anak keluarga Hi. Jangan terlalu dekat. Resep tepung kentang pasti bisa didapat. Bukankah kalian bertengkar dengan keluarga Hi? Bodoh, anak-anak, tidak ada permusuhan semalaman. Lagi pula, kalau tidak berhasil, aku akan membuat mereka tidak bisa buka lapak. Cara ini bagus. 700 uang. Keluarga Hi tidak pantas dapat kebahagiaan.
Kalau begitu kita sepakat, besok kita ke gunung. Halanji keluarga He. Suruh Tian Bang cari Jing Tian lagi. Oak. Kayu udah dipotong belum? Siap-siap masuk gunung cari kentang. Kalau bisa, kamu aja yang lakukan. Kakak. Kalian kemarin malam. Gak apa, cuma melatih suami kecilku. Udah pasti. Setidaknya untuk sekarang. Hah? Kamu siapa? Ada perlu apa? Permisi, apakah kalian pernah melihat orang ini? Ini? Bukannya ini. Dongwang. Akhirnya kutemukan Kaisar. Kamu tahu siapa aku? Lepaskan. Kamu Dongwang. Kamu tahu namaku, jangan-jangan kamu. Apa kamu gila? Tadi Jingchen kan udah manggil namamu. Jingchen panggilnya mesra banget. Mereka gak bakal. Jangan bocorin identitas. Kalian teman? Ah bukan, aku ini. Teman sekolah. Oh, teman sekolah ya? Pas banget kamu datang. Ayo, potong kayu itu. Jingchen, ayo kita ke gunung. Bukan, kamu suruh aku potong kayu? Kamu tahu siapa aku? Aku ini Kaisar, potong. Ya potong kayu itu. Hihi, santai ayah. Betul, sebelum kita balik, kayu ini harus selesai dipotong. Kalau enggak, gajimu dipotong setengah. Jangan dong, pangeran. Ayo, Ini kurang baik deh. gak apa, badannya kuat, potong kayu cepat kok. Ayo. Service you right. Baru nemuin aku sekarang. Kerja kasar yang kulakukan selama ini. Kamu juga harus lakukan satu-satu. Dah. Kabar baik, pangeran ketemu. Kabar buruk, pangeran marah. Aneh, kenapa kentang hari ini sedikit banget? Lihat, mereka mulai lagi. Yang di gunung udah hampir habis kita gali. Tinggal sedikit lagi. Ini tidak cukup untuk mereka berjualan, ya. Apakah anakmu pergi mencari Jing Tian? Tentu saja. Dengan otak sederhana Jing Tian itu. Pasti dia akan mengaku semua. Kasih 1 untuk He Jing Tian, 2 untukku. Jing Tian, untuk apa dia datang tiba-tiba? Kenapa? Main denganmu, bibimu dan yang lain. Kenapa menyuruhmu menyiram pupuk di sini? Terakhir kali, kalau bukan karena bibi membuktikan aku tidak bersalah, aku sudah hancur. Anak nakal ini pasti tidak membawa kabar baik. Aku ingin tahu, racun apa yang dia sembunyikan. Sebentar lagi paman ketiga menjemputku ke sekolah, lagi pula bangun juga pagi. Lebih baik bantu menyiram kebun. Jingchen, katanya bibimu membuat tepung kentang yang terkenal. Bagus. Ternyata datang untuk tepung kentang. Iya, tepung kentang buatan bibiku enak sekali. Bisa dapat banyak uang juga. Kita kan saudara. Kalau bibimu kaya, harusnya ajak aku dong. Ini. Biar aku saja. Kamu tahu tidak bagaimana bibimu membuat tepung kentang? Tentu saja. Cepat katakan. Ini aku harus selesaikan dulu. Biar aku saja. Ini yang paling penting adalah kentang. Lalu membuat tepung kentang. Aku ingin dengar prosesnya. Masih setengah belum disiram. Kak Jing, biar aku saja.
Jangan-jangan kentang besar hari ini kabur semua. Tinggal yang kecil jaga rumah. Aneh ya. Kakak, kentang hari ini terlalu kecil. Benar. Dan tanahnya terlihat seperti sudah digali. Sepertinya ada yang sudah datang sebelum kita. Hah? Keluar. Ibu Tian Bang. Kalian lagi? Kami lagi, kenapa? Jalan ini bukan milik keluarga Hi. Kalau tebakanku benar, kentang yang kabur itu semua pergi ke rumah kalian, kan? Ada apa, Hi Chai Ping? Kentang ini milik bersama, siapa yang menggali dapat. Apakah kami tidak boleh menggali? Apakah aku, Hi Chai Ping, sudah tidak bisa memukul? Atau tidak bisa membawa golok lagi, sampai kamu berani muncul di hadapanku? Hi Kai Peng, jangan kira kami takut padamu. Jangan sombong. Aku beritahu, kalian bisa bikin tepung kentang. Kami juga bisa. Cari masalah ya? Cepat lari. Gunung itu mau meletus. Kakak, jangan kejar lagi. Betul, musuh yang kalah jangan dikejar. Aneh. Mereka bertiga muncul di sini, lalu ngomong mau bikin tepung kentang, pasti ada akal busuk. Jing Tian. Ibu, kok sudah pulang? Paman belum datang nih. Zhao Tian Bang cari kamu ya? Wah, tante hebat banget. Bu, tante makan telur. Dapat dari mana? Hai. Bu, tante, itu Zhao Tianbeng si bodoh. Mau mengorek info dariku, ku bodohi dia. Kamu kasih tahu resep rahasia tepung kentang nggak? Tentu enggak. Begitu lihat mukanya, langsung tahu dia ada niat jahat. Ternyata mau. Resep tepung kentang. Santai ya tante. Aku nggak bocorin apa-apa, malah suruh dia bantu kita pupukin. Waduh, ada yang mau mencuri malah ketipu. Memang keponakan Hi Chai Ping. Licik kayak tantenya. Ihem. Bu, aku minta maaf. Cepat bilang, ada apa? Aku nggak dapat resepnya. Telur 3 biji yang ibu kasih juga diambil orang. Aku mau dengar ceritanya. Pupuknya belum selesai disiram. Kak Jing, aku yang lanjutin. Kak Jing sudah selesai. Cenglemean. Pulang sana. Kak Jing, kamu belum kasih tahu cara bikin tepung kentang. Tepung kentang? Gampang. Pakai kentang aja. Hi Jing Tian, kamu bohongin aku. Baru sadar. Kamu, nenekku itu Hi Chai Ping. Akal bulusmu gitu aja nggak kebaca, mana pantas? Jadi keponakan tanteku yang baik. Kamu tipu aku supaya kerjain ini. Waktu kamu fitnah aku, nggak ingat persaudaraan kita? Cuma kerja. Masih murah buatmu. Aduh, itu punyaku. Aduh. Hi Jing Tian, aku lawan kamu. Aduh. Ini aku belajar dari calon paman besarku. Kalau berani, ayo lagi. Kau keterlaluan. Aduh. Ini baru namanya keterlaluan. Pulang bilang ke ibumu. Kalau masih berani berbuat jahat, awas pisau jagal tanteku. Aku akan bilang ke ibuku. Hi, aku dan kau tidak akan pernah akur. Sayang, ayo olah semua kentang. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menyelesaikannya. Kakak, kentangnya tidak cukup. Gimana? Iya nih. Gak apa-apa. Bu, Hige, kalian istirahat dulu saja. Jangan khawatir. Kentangnya sudah aku siapkan. Benarkah? Iya, besok pagi kentangnya pasti cukup. Baguslah.
kamu juga jangan terlalu capek ya. Iya, yang di halaman itu, apa sudah waktunya berhenti? Aku lihat dia sudah memotong kayu bakar untuk setahun. Hahaha. Duh, Tangerine. Hamba benar-benar tidak kuat lagi. hari ini selama tangan ini masih bisa bergerak, lanjut terus. Tangerine. Masalahnya di sepanjang jalan tidak menemukan jejak paduka. Aduh, Pangeran ketiga ini terus mencari paduka. Ham. Hamba khawatir jika terlalu mencolok akan membongkar jejak paduka. Ham. Syukurlah di keluarga Hi kita menemukan bulu merpati pos kita. Lanjut. Jing Chen. Kamu sudah menemani seharian, bagaimana kalau Parenti Memo Tong? minum dulu baru lanjut? Aduh. Joe Papi. Aku potong. Masuk akal juga. Tapi sudah malam. Pasti tidak haus. Minumnya nanti saja. Masuk akal. Persiapan kentang besok gimana? Tenang. Dikencangkan. Ham. Sistem, aku mau menukar 50 kilogram. Tentang sistem sangat murah, meski tidak sebanding dengan yang gratis di gunung. Tapi untuk darurat, sangat worth it. Selamat Tuan, penukaran berhasil. Kakak Caiping, ada masalah besar. Aduh, Wah. Sia-sia. dasar, punya pacar lupa kakak masih di mobil. Kalau kamu jatuh, tanahnya pasti bergetar. HMPH, terima kasih ya. Pangeran, paling benci ketemu perempuan. Kenapa di depanmu, mau apa? Hi Caiping yang biasa saja, begitu memanjakan. Kakak Caiping, kamu tidak apa-apa? Kakakku hebat, tidak apa-apa. Ada apa? HMPH, pergi sana. Jangan buru-buru, pelan-pelan, ada apa? Henry Peo Zhanghuang, meja dan kursi kita dihancurkan. Dan yang namanya M. Alian Hua, juga bikin kentang tepung, lebih murah dari kita. Cuma 2 koin, banyak pelanggan lari ke sana. Apa? Hancurkan milik kita? Sepertinya yang hancurkan kemarin juga pemilik toko bakpao, benar. Di sebelah toko bakpao, beli 3 porsi kentang tepung. Dapat bonus 1 bakpao. Sepertinya mereka bekerja sama. Jangan panik. Kita punya senjata rahasia. Senjata rahasia apa? Dua koin, semuanya 2 koin. Beli 3 porsi kentang tepung, dapat bonus 1 bakpao. Aduh, bos, cepat berikan saya semangkuk mie. Banyak orang. Sebentar, jangan buru-buru. Aduh, saya satu-satu. Kaya raya. Aduh. Jangan lupa bayar bakpaonya. Hei, aduh, Bos Zhang. Tenang saja, aduh, cepat berikan ke mereka. Aduh, siap. Jual bakpao. 2 koin, ayo. Aduh, Ibu Tian Bang, kentang tepung kita. Kok beda sama punya Hi Caiping ya? Sudah saya coba, rasanya kurang, tapi lumayan. Oh. Mie. Saya tidak bisa, kamu saja, saya saja. Ha. Rasanya kok beda sama yang dulu saya makan. Aduh. Keluarga Sao. Cepat lihat siapa yang datang. Waduh, keluarga Hi, kalian datang terlambat ya? Sudah terlalu malam. Hi Caiping,
Ini kan di tengah jalan. Kamu tidak takut ditangkap? Ma Lianhua, aku bukanlah gadis lemah yang hanya diam di rumah. Kalau dia berani bertindak, aku pasti membuatnya kehilangan kepala. Bosang, berjalan di tepi sungai, mana mungkin tidak basah sepatu. Kalian yang melanggar aturan duluan, jangan salahkan orang lain tidak sopan. Aku bilang, aku tidak takut siapapun di jalan ini. Sudah larut, rapikan meja dan kursi dulu. Jah. 1 ember sup kacang hijau pecah, tapi masih ada sisa. Meja dan kursi, aku yang atur. Aduh, cepat pergi. Adieu, Sai. Jual tepung, hehehe. Sistem, aku mau menukar 10 set meja kursi. Penukaran berhasil. Siapa? Pergi sana, aku punya uang. Makan yang mana? Ini ya. Yang ini saja. Aduh, jangan dipegang. Kalau begitu, aku tidak mau. Cih, pengemis bau, cepat pergi. Ini sudah kotor, bagaimana mau dimakan? Bos Jang, bakpao. Bagaimana memberikannya? Agompong. Kasih. Kulitnya dikupas, bilang saja terkelupas karena kukusan, kan bisa. Ah, bodoh sekali. Bos Wang, hebat juga kamu. Parenti, kami punya uang. Pergi. Aku juga tidak jual. Adieu, Parenti. Aduh, jangan pegang. Aduh. Ah, ini juga tidak enak. Ayo, pergi. Pergi semua. Penjamis sialan. Kakak, tidak akan ada masalah kan? Tidak ada yang bilang, sebelum beli bakpao tidak boleh pegang-pegang dulu. Jing Chen, trik ini hebat. Tentu saja, keluarga kerajaan. Tuan muda kami sangat pintar. Menurutku, selera kakak Cai Ping yang bagus. Tepung kentang, 3 koin. Sup kacang hijau. Kenapa kamu menyebut sup kacang hijau nomor 3? San Sia suaranya kecil, aku kan lelaki. Tepung kentang 3 koin. 3 koin. 2 koin. Wah, di sini lebih murah. Ayo, Tuan, silakan duduk. Ayo duduk. Lai Han Gak, Hi Kai Ping. Apa yang bisa dia lawan aku? Bubur kentang 3 keping, kami punya sup kacang hijau 1 keping. 1 keping. Kami punya bakpao. Gratis. Ayo duduk, ayo. Gratis. Suamiku, kenapa kamu? Suamiku, kenapa kamu? Suamiku. Apa ini? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Ini kayaknya keracunan. Kakak Cai Ping, lihat, ada masalah. Keracunan, butuh kotoran? Aku ada. Adik ketiga, kita di luar, harus tetap sopan. Aku lihat dulu. Aduh, perutku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Apa ini? Cepat, cari tabib. Ayah. Suamiku. Pembunuh. Cepat laporkan ke petugas, dia itu. Dia itulah si pembunuh. Bukan aku. Dia itu. Bubur kentang itu punyanya, nggak ada hubungannya denganku. Bayar nyawa suamiku. Sinting, Kamu berani memukulku? siapa lagi yang mau kupukul kalau bukan kamu? Bubur kentang siapa yang kalian makan? Nggak sadar diri? Penjual bubur nggak kamu cari, malah cari aku. Hanjuran, kenapa perempuan ini begitu berbeda? Meski gemuk. Tapi karakternya unik, lumayan menarik. Hanjuran, jangan-jangan kamu suka dia? Suka? Aku, pangeran, mana mungkin suka perempuan cabul itu? Gaji nggak mau? Kamu itu? Nggak ada hubungannya denganku. Bayar nyawa suamiku. Lihat, dia menghina suamimu.
Apa yang kamu lakukan pada suamiku? Selamatkan dia. Tolong selamatkan suamiku. Mau kemana? Masih mau kabur? Tolong tangkap mereka. Suamiku, kamu sadar. Dia sadar. Ayo, angkat orangnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Cepat. Satu pukulan menentukan gunung dan sungai. Jamur kuping di dalam ini, kapan direndam? Aku hanya merendamnya selama 3 hari. Kenapa? Bihun kentang ini, meski tampilannya kurang bagus, tapi cara membuatnya benar. Meski tanpa cabai, rasanya kurang, tapi bisa seperti ini sudah tidak mudah. Sayang sekali, gagal karena jamur kuping yang direndam 3 hari. Jamur kuping semalaman saja sudah mudah keracunan, apalagi 3 hari. Hige, yang lain juga perlu dimuntahkan. Kamu, kemari. Ada apa? Pasukan datang, berani berkelahi di jalan, berhenti. Berani mengabaikan aku. Tuan, kami sedang menolong orang di sini. Menolong apa? Mana ada menolong orang dengan memukul? Lao Fang. Cepat tangkap mereka. Cepat tangkap semua yang membuat keributan ini. Mereka yang membuat keributan, cepat tangkap dia. Bos Zhang, kamu kenal. Kita tidak akan ada masalah, kan? Tenang, ini orang kita, aku orang pangeran ketiga. Benarkah? Sudah, kalian beberapa, ikut aku kembali untuk diperiksa. Tuan, kenapa mereka tidak pergi? Kalian yang memukul orang. Kami sedang menolong. Benar, mereka menolong. Tuan, jangan percaya mereka. Bihun kentang ini, dia yang membuat. Aku jelas-jelas makan makanan kalian, kok malah menuduh orang? Memang dia. Benar-benar, pisau kecil menggores pantat, membuka mata. Kalian 2, jangkuang, dan 2 di belakang itu. Barang-barang yang tampaknya menjijikan, kulit wajah kalian. Bukan biasa-biasa saja tebalnya. Menjijikan. Kamu bilang aku menjijikan, lihat sampai kapan mulutmu keras. Lao Fang, cepat tangkap dia, pangeran, bolehkah? Lihat lagi. Cukup, diam semua. Tuan, kami ini. Aku bilang diam, kamu tidak dengar? Istri, Dia pasukan. bagaimana? Tuan ada di sini, kalian masih ingin balas memukul? Pak pejabat, tangkap mereka segera. Biar mereka mendekam di penjara selamanya. Waktu itu mereka bahkan mencuri telur anakku untuk dimakan. HMPH. Hi Kai Peng. Keluarga hi kalian sudah tamat. Hahaha Pak pejabat. Apa pejabat bisa senaknya memukul orang? Aku memang memukul. Terus apa? Mau balas memukul? Ayo pukul. Kau cari mati. Anak muda ini cukup kuat. Masih muda emang enak. Cari mati. Berani mengancamku? Diam saja apa? Serang. Dongwang. Berani. Pangeran keempat ada di sini. Siapa yang lancang? Hanjuran. Pangeran Kimpat. Kakak perempuan memang hebat, sampai bisa menggaet pangeran keempat. Dasar bodoh. Bukannya kau bilang dia tukang potong kayu di rumahmu? Suruh pangeran potong kayu? Untung tidak dihukum 9 turunan. Selesai. Pangeran Kimpat. Tidak mungkin. Hamba telah lancang kepada pangeran keempat, pantas dihukum mati. Mohon pangeran keempat mengampuni hamba. Hormat kepada pangeran keempat. Identitasku sebagai pangeran terbongkar, Hi Chai Ping. Pasti terkejut, ya? Kok kamu tidak kaget? Identitas yang kau sembunyikan lama, terbongkar karena kami ditangkap. Tidak takut merepotkan? Kau tahu identitasku sebagai pangeran, tapi menyuruhku memotong kayu, mengangkut air, mencuci baju. Tenaga kerja gratis? Tidak pakai ya rugi. Benar-benar, perempuan dan orang kecil susah diurus. Tapi aku bersumpah, aku hanya mengira. Kau anak orang kaya. Aku benar-benar tidak tahu. Kau seorang pangeran. Kau hebat. Kau pangeran. Apa hebatnya? Itu MAH cuma jago memilih kandungan. Memang itu keahlian tersendiri. Sudahlah. Kalau pangeran bicara lagi denganmu, pasti muntah darah. Hanjuran. Bagaimana menghadapi mereka? Keempatnya, bawa pulang dan interogasi dengan baik. Lihat kejahatan apa saja yang sudah mereka lakukan. Jajah. Kau pikir kau bebas? Pangeran keempat, aku. Dongwang, pulang bersama mereka.
Bawa ke kantor pejabat, lihat pejabat korup ini. Sudah berapa banyak kejahatan yang dilakukan? Siapa yang lari, hukum mati. Ja. Tuan, pangeran keempat sudah ditemukan. Tangkap dia, pastikan untuk mendapatkannya. Barang di tangan Xuan Yuan Jingchen. Jangan biarkan dia bertemu ayahanda. Ja. Pangeran keempat sangat unik ya. Hahaha, unik sekali. Pangeran ini ternyata ada di rumah kita. Pangeran keempat pasti sangat berpendidikan. Begini, aku yang bayar. Makanya kakak perempuan kita punya selera yang bagus. Tampan, statusnya mulia, lumayan cocok dengan kakak kita. Jangan-jangan kau akan menyalahgunakan status pangeranmu dan menyakiti Caiping kita? Betul. Berapa selir yang kau rencanakan untuk dinikahi? Pangeran, kenapa diam saja? Gajimu dipotong setengah tahun. Jangan, pangeran. Sudah. Dia seorang pangeran, kalian memperlakukannya seperti kera. Ditonton lama-lama, hahaha. Adikku yang baik. Akhirnya kutemukan kau. Serang. Sudah kubilang, Caiping kita. Orang yang dibawanya pasti bagus. Tentu saja, dia kan bibiku, bibi yang paling hebat. Ayo, cepat ikut aku bawa makanan, hari ini beli banyak daging. Bibi, aku datang. Wah, sejak kakak mulai berwirausaha. Daging di rumah semakin banyak, hahaha. Benar, kakak keduamu sudah gemuk. Pangeran, aku jadi malu melihatmu. Pergi kau. Hi Caiping. Paman, tolong aku. Jingtian, kokak. Tak kusangka, dulu hanya aku yang mengancam orang lain. Hari ini malah ditangkap. Caiping, siapa yang berani maju selangkah? Aku akan langsung membunuhnya. Lausi. Lama tak jumpa. Sange. Mereka tidak bersalah, lepaskan mereka. Untuk menemukanmu, aku sudah berusaha keras. Barangnya mana? Lepaskan mereka, aku akan memberikannya padamu. Pangeran, jangan diberikan. Jika aku melepaskan mereka, lalu kamu ingkar janji, bagaimana? Kamu lepaskan mereka. Aku akan ikut denganmu. Kakak seharusnya mengerti. Jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Kemarilah, aku akan segera melepaskan mereka. Tangerine. Kakak, Jingtian, ayo pergi. Tuan, mereka. Bunuh, Ja. Xuan Yuanming, kamu ingkar janji. Lausi, sebagai penguasa, kelembutan hati adalah hal yang paling dihindari. Jika bukan karena di dalam tidak ada yang menarik. Aku hampir mengira kamu tinggal di sini karena terpesona oleh seseorang. Hi Caiping, apakah begitu tidak mencolok? Xuan Yuanming, jika kamu berani menyentuh mereka, aku akan melawanmu sampai mati. Yang lainnya, selesaikan mereka, ya. Xuan Yuanming, Bawa pergi, ya. Di mana mereka? Hati-hati. Bagaimana mereka bisa muncul tiba-tiba? Jangan melawan, ini adalah jaring yang kubeli dengan 20 TL. Tidak bisa ditembus. Kakak, jadi sistem ini adalah ember? hahaha, kakak, benda ini jangan sampai diketahui orang lain. Mungkin di kehidupan ini, aku bisa mencoba mempercayai orang lain. Ayo pergi. Kai Peng, bagaimana dengan Jing Chen? Siapa sebenarnya orang-orang ini? Dia adalah pangeran ketiga. Pangeranku memiliki bukti korupsinya. Jika terungkap, posisinya sebagai calon raja akan hilang. Jadi, itulah mengapa dia ingin membunuh pangeranku. Tidak ada pangeran keempat. Hanya ada calon suami kakak. Kakak,
Apa yang harus kita lakukan? Ayah dan ibu, penguasa selalu membasmi sampai ke akarnya. Selanjutnya, apapun yang kalian lihat, harap simpan rahasia. Sistem. Tuan, Parentakanlah. Aku ingin menukar sebuah jaring yang tidak bisa ditembus. Dan juga metode menghilang. Jaringan tak terkalahkan, pertukaran teknik menghilang berhasil. Selanjutnya, aku akan menyelamatkan anak anjing kecilku yang lemah. Ayah, ibu, kalian. Nak, mari kita pergi bersama ya. Baik. Lausi, jangan keras kepala. Hari ini meskipun kau mati di sini, Ayah Kaisar tidak akan tahu. Kau mengganggu keluarga Hi. Lalu apa? Yang mulia, semuanya sudah dibersihkan. Dengar itu? Semuanya mati. Jangan keras kepala lagi. Mereka hanya orang-orang tak bersalah. Tak bersalah. Mereka mati karena kau. Pukul. Kalau tidak mati, pukul sampai mati. Buka mulutnya untuk pangeran ini. Kau yang lakukan. Kakakapar. Lau Er. Dan kami. Cepat, cepat, sini, sini. Hi Caiping? Bagaimana keadaannya? Tenang, paman besar. Bibi bilang tubuhnya terlalu besar. Baju orang berbaju hitam tidak muat. Dia bilang akan mencari seseorang yang sangat penting. Seseorang yang sangat penting. Apakah pangeran ini tidak penting di hatinya? Cepat, cepat, pintu keluar ada di depan. Lari cepat. Kalian masih hidup? Aduh, paman besar, kali ini kita semua akan mati bersamamu. Kakak ipar, seharusnya aku menyuruh kakakku mencintai orang lain. Apa yang kau katakan, Lau Er? Kami bukan orang yang takut mati. Orang bijak tahu situasi. Mundur selangkah, langit lebih luas. Lau Er, sebenarnya kau juga benar. Xuan Yuanming, lepaskan mereka. Sebutkan syaratmu. Lepaskan? Kalian di kediaman pangeran ini. Bisa dikatakan tidak mungkin melarikan diri. Apa hakmu menawar syarat denganku? Buku catatan yang kau inginkan. Aku tidak mau. Semalaman tidak mau bicara, sekarang untuk orang-orang hina ini. Tiba-tiba mau menyerahkannya. Orang hina? Dia paman besarku, kami satu keluarga. Paman besar. Lalu bibimu adalah? Aku. Kau ada masalah? Sekarang datang buat apa? Mau mati? Saya datang untuk menyelamatmu. Ini di luar. Gak apa-apa, aku tebal muka. Pangeran suka yang kayak gini ya? Bibi, kamu cuma bawa satu orang? Kurang. Ayah, ibu, kakek, nenek, paman kedua, paman ketiga, siap-siap mati. Menarik, wanita gemuk ini ternyata orang yang dicintai si keempat. Kamu gak terima. Dulu, tubuhku juga ramping, sudahlah. Kenangan masa lalu gak enak diingat. Bunuh mereka. Tunggu, Kamu masih mau bilang apa? aku penasaran, sebenarnya untuk apa? Sampai-sampai kalian bersaudara saling bunuh. Dana bantuan dari istana. Sebagian besar dikorupsi oleh Xuan Yuanming. Dan juga para pejabat korup yang berpihak pada Xuan Yuanming. Semua suap yang mereka terima ada di buku catatan. Ini yang dicari. Memangnya kenapa? Tapi nggak apa-apa, asalkan malam ini berlalu, semua ini akan hilang tanpa bekas. Tunggu. Kamu mau apa lagi? Kalau kamu bunuh kami,
Apa yang akan dilakukan ayahmu kalau tahu? Ayah. Sudah cukup lama dia duduk di tahta, saatnya turun. Biarkan anaknya duduk sebentar. Jadi kamu terima uang suap untuk menyuap orang negara musuh? Sebenarnya semua berjalan lancar. Asalkan di pesta ulang tahun ayah, aku biarkan orang negara musuh masuk. Aku bisa jadi kaisar baru. Nggak nyangka. Kamu ikut campur. Si keempat, kamu pantas mati nggak? Tuan, lebih baik bunuh mereka sebelum ada masalah. Jangan tinggalkan satu pun. Si ketiga, kamu sangat mengecewakanku. Ayah, kamu mau bunuh aku? Ayah, anakmu, Eo. Tuan, Kaisar juga di sini, kalau nggak dibunuh hari ini. Mungkin kita semua mati. Kamu berani ajak ayahku ke sini. Terima kasih pujiannya, aku sengaja ke istana untuk mengundangnya. Bibi, kenapa sembunyikan senjata rahasia? Nggak bilang-bilang. Kalau dikasih tahu duluan, nggak bisa lihat wajah aslinya. Lausan, suruh mereka semua mundur. Tuan, bunuh mereka semua, jangan ada yang tersisa. Lausan, kau sangat mengecewakanku. Pasukan pengawal kerajaan datang melindungi. Bunuh, buka jalan dengan darah untuk pangeran ini. Tuan, Yu Hong. Kakak ketiga, perbuatan burukmu tak bisa dimaafkan. Pemberontak, jangan sisakan satu pun. Aduh, lihat ini, lihat. Keluarga Hi ini benar-benar makmur. Bahan makanan sampai menumpuk di luar. Ini bukan apa-apa, dengar-dengar mereka beli 3 rumah di kota. Katanya juga dapat anjing, sampai gemuk tak berbentuk. Cepat, cepat, kita juga harus segera pulang. Pikir-pikir cara buka lapak, keluarga Hi sangat dermawan. Bagi-bagi keahlian pada kita, ayo pergi. Kakak perempuan belum keluar? Dia sudah bertapa setengah tahun. Katanya mau diet. Kakakmu itu, sejak dapat hadiah dari kaisar, sampai lupa pulang, teriak-teriak mau diet, dan melarang kita melihat. Seharusnya sebentar lagi, tunggu saja. Kakak datang. Kakak berubah. Kakak, kamu benar-benar diet? Hahaha. Aku ini kegemukan bandel, susah kurus. Hahaha, Aduh, aku hampir pingsan kelaparan. Ah, gemuk itu baik, gemuk itu beruntung. ya hahaha, lihat keluarga kita, semua berkat kamu. Hidup sekarang semakin baik, hahaha. Semua sudah datang, kita makan. Makan. Tunggu sebentar. Masih ada satu orang, siapa? Aduh hahaha, ayah ibu, aku mau nikahi Sansia. Hahaha. Nona, tidak terkejut kan? Eo, cepat duduk makan bersama. Cari waktu yang pas, urus pernikahan kalian berdua. Itu sudah pasti. Kalau begitu, boleh makan sekarang? Tunggu, masih ada orang. Pengiran Jia. Jangan tunggu dia, kita makan dulu. Makan. Aku cuma ambil anggur, tidak perlu tunggu. Sudah kuduga, hidangan ini harus dinikmati dengan minuman beralkohol. Hanya kamu yang bisa minum. Kudengar kamu gagal lihat. Meski gagal, aku tetap bisa tidur nyenyak. Aku akan membuatmu tertidur. Semoga besok. Semuanya berjalan lancar.